Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Sore hari ini saya bersama Wakil Kota, Pak Rahmat Masud, Pak Wakil Ketua DPRD, Pak Dandim, Pak Wakapolres, kemudian Kepala Dinas Kesehatan Kota, seluruh sekalian. Ada 3 dokter mendampingi juga. Ada Dr. Arisanti dari Rumah Sakit Kaniyoso, ada dokter ya, itu Dr. Suryani dan Dr. Elis dari Rumah Sakit Pertamina Balikpapan. Saudara sekalian, hari ini kita mendapatkan 4 hasil, saudara sekalian. Akan kita sampaikan kepada saudara sekalian. 1 hasil terkonfirmasi positif. Dia laki-laki berusia 39 tahun. Riwayatnya dia OTG, pemeriksaan mandiri. Dan ini dari klaster perminyakan juga, ibu-ibu saudara sekalian mau berangkat rapid test ternyata reaktif, dilanjutkan di Kaniyoso dengan swab dan ternyata positif itu. Dengan demikian total pasien positif kita menjadi 61 orang pada hari ini, yang dirawat 18 orang, yang sembuh 41. Jadi hari ini ada 3 yang sembuh. Beliau ada di tengah-tengah kita. Terima kasih bisa hadir di tengah-tengah kita sekalian. Dan pasien positif kita yang meninggal kan ada 2 orang begitu. Kemudian pasien dalam pengawasan hari ini ada pengurangan sebanyak 8 itu sekalian. Sehingga yang dirawat kalau kemarin 44 orang, hari ini tinggal 36 orang sekalian. Karena yang 8 ini sudah dinyatakan negatif sehingga sudah boleh pulang sekalian. Orang tanpa gejala sekalian terdapat penambahan sebanyak 20 orang. Ya, sementara OTG yang terkonfirmasi negatif sebanyak 17 orang dari saudara sekalian, sehingga ada yang tidak lagi dalam status OTG, dan tapi ada juga penambahan 20 saudara sekalian. Orang dalam pemantauan terdapat juga penambahan cukup besar 63 orang, ya, dari 276 kemarin menjadi 213 orang. Itulah yang perkembangannya saudara-saudara yang bisa kami sampaikan pada hari ini. Dan tentu saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi-tingginya kepada rumah sakit, baik kepada Rumah Sakit Kaniyoso maupun Rumah Sakit Pertamina, karena hari ini ada 3 pasien yang terkonfirmasi positif dinyatakan sembuh atau 2 kali swabnya negatif begitu, dan bisa meninggalkan rumah sakit, bisa bertemu kembali dengan keluarga, dengan sanak keluarga, istri atau anak atau keluarga lainnya. Tentu ini kebahagiaan luar biasa. Ya, ada pasien BPN 41 ya, yang hasil dari Rumah Sakit Kaniyoso, ya, itu sekalian. Kemudian ada klaster Temboro, kemudian ada BPN 47 terkonfirmasi negatif juga hasil SM-nya Rumah Sakit Kaniyoso. Ya, kemudian ada pasien kita BPN 50 terkonfirmasi negatif PCR dari Rumah Sakit Pertamina Balikpapan gitu. Karena itu atas nama tim gugus tugas, atas nama pemerintah dan masyarakat tentu mengucapkan terima kasih kepada tim dokter Rumah Sakit Kaniyoso dan Pertamina atas usaha kerasnya sehingga pasien kita bisa dikatakan sudah tidak lagi positif dan bisa kumpul keluarga. Karena itu saya persilahkan Bu Dr. Arisanti, ya, ini dari Rumah Sakit Kaniyoso, jika ada hal yang mau disampaikan silakan. Terima kasih Pak Wali Kota. Kami dari Rumah Sakit Kaniyoso mewakili dari manajemen mengucapkan syukur alhamdulillah hari ini kami dapat mengeluarkan 2 lagi pasien yang terkonfirmasi negatif 2 kali setelah kami rawat. Hingga total saat ini yang kami keluarkan untuk yang sudah positif menjadi terkonfirmasi negatif sekitar 30 orang pasien. Mudah-mudahan kedepannya akan
lebih banyak lagi dan lebih cepat pasien-pasien kita dinyatakan negatif, apalagi dengan adanya pemeriksaan TCM di Rumah Sakit Kanijoso maupun adanya PCR di Rumah Sakit Pertamina Balikpapan, sehingga kita saling membantu untuk mempercepat penyembuhan pasien COVID yang ada di Kota Balikpapan. Kami sangat berharap semoga dengan kejadian ini, dengan adanya beberapa yang sembuh baik di Rumah Sakit Kanijoso maupun di rumah sakit lainnya, ini memicu warga untuk tidak lagi menjauhi pasien-pasien karena kita sudah lebih baik dalam penanganannya, sehingga masyarakat bisa lebih menerima pasien yang walaupun terkonfirmasi positif, tidak ada lagi stigma yang negatif terhadap mereka yang dialami oleh pasien-pasien kita di rumah sakit. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Dr. Arisanti. Kami persilahkan Dr. Suryani atau Dr. Elis yang ingin menyampaikan. Dari Rumah Sakit Pertamina. Terima kasih Bapak Wali Kota atas waktunya. Saya mewakili direksi Dr. Syamsul Batri sebagai direktur Rumah Sakit Pertamina Balikpapan tidak bisa hadir saat ini. Saya sangat bersyukur sekali dalam 21 minggu ini bertubi-tubi ya, alhamdulillah banyak pasien-pasien kita di Rumah Sakit Pertamina, kemudian Rumah Sakit Kanijoso dinyatakan sembuh, karena salah satunya adalah Balikpapan memiliki PCR serta satunya TCM. Semuanya kita bekerja keras sebisa mungkin kita jaga Balikpapan khususnya jangan sampai ada penambahan lagi. Dan luar biasa pada pasien, saya apresiasi untuk hari ini ketiga pasien yang luar biasa. Sebenarnya kalau dari dokter adalah mereka maha guru kita. Jadi dalam arti virus ini belum ada obat yang menyatakan bahwa ini terapi, tapi mereka yang luar biasa membuat kita belajar bahwa ini obat yang bisa kita berikan. Itu salah satunya. Kemudian yang kedua adalah mohon kepada seluruh masyarakat Balikpapan pada umumnya lebih waspada, khususnya terhadap lingkungannya. Jadi jangan menjauhi orang-orang yang sudah kita nyatakan negatif. Jadi jangan sampai betul tadi Dr. Arisanti bilang stigma masyarakat itu yang membuat mereka down, terpukul. Ayo kita rangkul bersama-sama, tapi tetap physical distancing harus kita terapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Dr. Elis. Itu saudara sekalian, dua dokter ini sekali lagi berpesan kepada masyarakat agar jangan menstigma yang negatif atau membuli atau hal-hal yang baik kepada pasien maupun kepada keluarganya, sehingga mereka bisa lebih cepat untuk sembuh dan keluarganya juga tidak merasa diasingkan atau dihakimi dan lain-lainnya oleh masyarakat. Terima kasih Bu Dokter, dan kita tentu bahagia dengan 3 pasien kita ini yang sudah, karena itu ada yang berkenan mewakili. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mewakili dari pihak pasien mengucapkan terima kasih banyak terutama kepada Ibu Dr. Santi yang telah merawat kami dengan baik. Saya sebagai masyarakat umum juga tidak menyangka kita juga sudah ikutin program dari pemerintah dalam artian memakai masker, terus social distancing, dan karena saya bekerja juga di tempat pekerjaan itu juga sudah ada semacam screening untuk menyatakan orang itu sehat, tapi ternyata tetap aja masih terinfeksi. Saya sebagai pribadi juga awalnya juga shock, jadi karena dari berita sendiri juga menyatakan
ya maaf aja ini belum ada antivirusnya atau apa, jadi benar-benar ditinjau. Ya, terus dalam berita yang kita ikuti apa-apa, salah satu obatnya adalah ketenangan dan menghadapi masalah itu akan menciptakan imun kita. Dan saya buktikan itu bisa membantu proses penyembuhan saya, dan ya di balik itu ada sih terapi, bukan terapi ya, semacam pemberian obat atau apa yang sehari-hari dikasihkan dari dokter di Tanjung. Dan selama perawatan alhamdulillah bisa sembuh. Dari sini saya berpesan kepada mungkin yang belum, ya maaf aja jangan sampai terinfeksi, itu benar-benar menjaga proses penularan ini jangan sampai kena ke masyarakat secara umum, karena virus ini nggak kelihatan dan hanya dari kedisiplinan masyarakat saja yang bisa kita andalkan. Kiranya itu saja ya dari saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya mau menggunakan kesempatan ini pertama mengucapkan terima kasih kepada Pak Wali Kota dan terima kita hari ini. Dan kedua itu terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh di Pertamina di Mandalika Balikpapan ya. Tanpa mereka itu kesembuhan saya itu nggak akan ada. Ya, jadi mereka inilah dokter, perawat, mereka inilah pahlawan zaman sekarang ya. Jadi saya minta terima kasih kepada dokter dan di Mandalika Balikpapan. Kemudian untuk paling untuk teman-teman yang masih dalam masa perawatan, saya mengucapkan selamat berjuang dan mendoakan yang terbaik semoga cepat sembuh. Dan yang terakhir paling seperti yang disampaikan sebelumnya untuk seluruh masyarakat Balikpapan, ikutilah aturan pemerintah ya, menggunakan masker kalau keluar rumah, sering cuci tangan. Ya, dan menjaga physical distancing ya. Kembali kata kuncinya itu adalah disiplin. Dengan disiplin baru kita bisa bersama-sama mencegah penyebaran virus ini. Terima kasih. Silakan wartawan media yang ingin bertanya. Pak, new normal nanti mungkin kita akan mulai dengan rumah ibadah. Ini kita lagi rapat, mungkin akan kita awali nanti tanggal 5 Juni dengan bagi umat Islam dengan sholat Jumat itu. Kemudian nanti juga ya umat Kristen mungkin ya mulai hari Minggu kebaktian begitu. Kita lagi siapkan, besok kita akan bertemu dengan pimpinan agama begitu dalam rangka untuk menjelaskan beberapa protokol kesehatan di rumah ibadah. Dan ya OTG ya salah satu memang kita ini akan saya kira sudah kita umumkan, nanti besok juga kita sosialisasikan tentang pemberlakuan swab itu bagi mereka yang mau datang ke Balikpapan. Ya ini juga rapid test bagi yang itu juga nanti kita minta rapid testnya juga bagi yang mau berangkat melalui bandara atau melalui Balikpapan, rapid testnya di daerah asalnya gitu. Jadi kalau dia misalnya dari Berau ya di Berau rapidnya, dari Samarinda rapidnya di Samarinda supaya penanganannya cepat itu, tidak rapidnya mau berangkat, rapidnya di Balikpapan sehingga setelah reaksi jadi persoalan begitu. Nah itu yang mungkin nanti beberapa, selain itu juga rapid test massal dengan kita lakukan yang kemarin di berapa 200 model transportasi itu 801 hasilnya Bu masih menunggu hasil ya. Jadi rapid test juga kita lakukan terus menerus saudara sekalian. Ini dalam rangka untuk melacak OTG juga, ya itu kan, karena ya kita mengkhawatirkan OTG ini punya potensi yang besar terhadap
penyebaran COVID-19 itu. Jadi itu beberapa hal yang kita lakukan dalam rangka untuk betul-betul men-tracking yang masyarakat yang masih ada indikasi terhadap COVID-19. Ada pengajuan ya. Tapi sudah ada yang ngajukan nggak secara teknis? Belum kan, karena surat edarannya baru kemarin yang keluar, surat edaran Menteri Agamanya. Hari ini kita tindak lanjuti, kita buatkan juga formnya supaya masyarakat pengurus rumah ibadah tidak kesulitan. Jadi sudah kita buatkan, tinggal ngisi begitu. Ada yang cukup sampai ke kecamatan, nanti ada yang sampai ke gugus tugas kota gitu ya. Mungkin masjid jami ya atau gereja utama akan ke gugus tugas kota, tapi yang masjid biasa itu cukup ke camat, yaitu kecamatan gitu. Jadi ada 2 form yang kita siapkan. Adalah form pertama adalah tanda bahwa daerah itu dalam pengawasan atau dalam sudah dievaluasi oleh Dinas Kesehatan. Kemudian surat kedua adalah surat permohonan untuk dilakukan pembukaan rumah ibadah. Oke. ASN sudah mulai meninggalkan WFH itu Pak. Terus juga untuk tanggap darurat ini Pak, apa nanti ada skenario kalau misalnya ada peningkatan nanti bakal diterapkan lagi? Ya, pertama tanggap darurat nanti kita evaluasi dalam 1-2 hari. Kalau memang masih, kita akan melanjutkan surat harian itu, walaupun ada pelonggaran, posisinya tetap bisa tanggap darurat. Yang kedua, ASN, memang ASN itu kan nanti sampai tanggal 3 kalau tidak salah, nanti kita lihat itu perkembangannya. Yang surat edaran yang ada baru surat edaran tentang protokol kesehatan di perkantoran dan di ASN. Jadi kita akan tunggu perkembangan terakhir apakah dengan kombinasi ada yang kembali bekerja di kantor, tapi ada yang tetap berada work from home-nya begitu. Apakah nanti yang usia yang potensi penyakit dan usia di atas 45 lebih banyak work from home, tapi yang usianya seperti Wawali nanti lebih banyak, mungkin Sabtu minggunya di itu. Kita bagi-bagi lah kalian gitu. Yang muda, tapi banyak juga yang muda ini yang sakit. Bisa dijelasin dulu 3 pasien yang sebelumnya masih 3 orang, dirawat berapa hari, riwayat apa, lalu boleh kami diberitahu pasca lebaran ini grafik, adakah grafik peningkatannya TG dan sebagainya. Terus yang terakhir Pak, masalah new normal, setelah nanti pasca diterapkan new normal, apakah ada perubahan Pak mengenai bantuan sosial nanti diberikan atau seperti apa? Kalau penerima begitu pertanyaan terakhirnya. Amin. Silakan Bu Dio. Terima kasih Pak Wali, mohon izin menjelaskan pasien BPN 1 dari klaster Tamboro usia 17 masuk rumah sakit sejak 3 Mei 2020. Kemudian BPN 27 usia 47 usia 48 masuk rumah sakit tanggal 2 Mei. Kemudian ini masuk rumah sakit dari hasil screening, ingin berangkat kembali ke daerah. Ya. Kemudian BPN 50 juga OTG sehat, ini juga dari hasil screening karena untuk pekerjaan. Dan mengenai pengamatan kami dari setelah pasca lebaran bahwa kasus penularan lokal, transmisi lokal tidak ada sampai hari ini. Yang banyak peningkatan kasus kita dari nomor BPN 42 sampai sekarang adalah pasien yang memang terscreening karena akan keluar Balikpapan atau akan masuk Balikpapan untuk pekerjaan. Jadi memang ada perubahan tren kasus di dalam 2 minggu ini. Yang prediksi kita akan terjadi second wave akibat Idul Fitri sampai sekarang belum terjadi. Ini disebabkan karena salah satunya baiknya penjagaan kita, kewaspadaan kita
dalam rangka kemarin kenaikan Isa Al-Masih dan Idul Fitri. Jadi sampai sekarang kita tidak menemukan. Kemudian izin Pak Wali menyampaikan bahwa dalam kondisi menuju new normal untuk bidang kesehatan tidak ada pelonggaran. Upaya pencegahan, upaya pelayanan, dan upaya rehabilitasi tetap kita melakukan optimal. Untuk itu kita melakukan lagi tambahan kegiatan screening massal. Dari screening massal ada perbedaan Bapak Ibu bahwa hasil rapid test reaktif screening massal tidak langsung di swab, tetapi dilakukan pemeriksaan 2 kali. Jadi jika ada hasil yang kemarin screening massal ditemukan reaktif, kami akan memanggil untuk rapid ulang dengan alat yang berbeda, kemudian dilakukan centrifuge, baru kita menetapkan akan lanjut swab atau tidak. Jadi tidak usah khawatir, ini kami perlu sampaikan agar masyarakat tidak khawatir atau takut untuk mengikuti screening massal. Ya seperti itu, jadi tidak satu kali pemeriksaan. Jika pemeriksaan pertama ditemukan reaktif, kami akan memanggil, dilakukan pemeriksaan rapid kedua dengan alat yang berbeda, di centrifuge, kemudian baru kita menentukan jika positif reaktif lagi, baru kita akan melangkah ke tahapan swab. Ya, demikian Pak. Terima kasih. Jadi saudara-saudara yang penerima bantuan sosial, walaupun nanti sudah masuki masa new normal, bantuan sosial tetap dilaksanakan. Jadi tidak usah khawatir, begitu bantuan sosial tetap akan diberikan. Jadi saya menghargai, saya dapat laporan dari Lurah Karangjoang ya, Lurah Karangjoang itu penerima bantuan sosial tunainya yang dari kantor pos itu ada 500 orang tidak bersedia menerima, atau di antara 500 itu sebagian besar tidak mau bersedia menerima karena merasa sudah lebih mampu. Jadi bagi penerima bantuan sosial yang dirasanya dia lebih mampu, janganlah memanfaatkan bantuan sosial, itu lebih baik diserahkan kepada yang masyarakat kita yang memang sangat membutuhkan. Ya saya kira itu masyarakat di Karangjoang itu menjadi contoh yang baik bagi kita, walaupun namanya ada di daftar BST, tapi sebagian besar tidak mau menerima karena merasa sudah mereka lebih awal sudah layak untuk tidak menerima, jadi bisa diserahkan kepada yang lain. Tapi program bantuan misalnya yang pemerintah kota itu tetap jalan, dan dalam waktu dekat, kalau tidak salah mulai hari Selasa nanti itu yang bantuan pemerintah provinsi itu juga akan mulai dicairkan, dan warga Balikpapan yang mendapat sekitar 28.000 kepala keluarga. Ada yang ekonomi kreatif, ada yang terpapar COVID, ada yang petani, nelayan, dan pekerja begitu, tani dan lainnya. Di bantuan sosial tetap diberikan. Itu terakhir. Iya, kalau ini kalau kurva Erno itu kan rumusnya penularan. Sementara kita memang meningkat, tapi bukan penularan, karena datang satu-satu, orang yang mau berangkat ketemu satu, orang yang datang ketemu satu. Jadi tidak meningkatkan kurva Erno. Ya. Kecuali yang datang ini menularkan lagi di tempat kerja yang beliau masuk itu menambah Erno. Masih satu. Ya, jadi saya membantu teman-teman media untuk mengingatkan kepada warga di luar Balikpapan yang akan berangkat melalui Bandara Sepinggan atau melalui pelabuhan laut Semayang, rapid testnya sebaiknya dilakukan di tempat, ya, di daerah asalnya, gitu ya. Ya misalnya dari Bontang, jadi Bontang, rapidnya dari Berau, sehingga kalau reaktif langsung ditangani di tempat, tidak setelah berada di Balikpapan rapid ternyata reaktif menjadi ini menjadi hal yang harus kita tangani begitu. Saya mohon bantuan media untuk menyampaikannya kepada masyarakat begitu. Demikian juga nanti PCR-nya jangan habis datang di Balikpapan baru PCR, jadi mau berangkatnya sudah PCR duluan supaya nanti kalau ketahuan positif sejak awal tidak berangkat gitu. Jangan
sudah di sini baru positifnya gitu. Itu juga yang kita minta. Seperti itu teman-teman media. Itu persyaratan untuk melaksanakan new normal gitu ya. Persyaratan itu rupanya harus di bawah 1 gitu. Saya kira gitu saudara sekalian, Pak Wakil Ketua DPRD, Pak Wali, Pak Dandim, Pak Kapolres, ada yang mau disampaikan? Kita dengar lah suara DPR lah sedikit. Pak Wali, ya, oke. Terima kasih saudara sekalian, mudah-mudahan kita semua bisa tetap sehat. Terima kasih Bapak sekalian, ya. Terima kasih, mudah-mudahan selalu sehat. Terima kasih penjelasannya sehingga menyemangati dan juga memberi informasi kepada masyarakat. Saya kira itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.